Di sini kita akan menyaksikan adegan tersebut, dan untuk teman-teman yang sekiranya memiliki gejala epilepsi, silakan untuk skip atau silakan menutup layar handphone maupun layar komputer kalian. Hai, terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di channel William Nindra. Apa kabar semuanya? Semoga mudah-mudahan sehat dan baik-baik saja. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang salah satu anime paling terkenal di dunia, termasuk di Indonesia. Anime tersebut adalah Pokemon atau Pocket Monster, dengan tokoh utamanya yang paling terkenal yaitu Pikachu. Namun, di balik keseruan dan kelucuan alur ceritanya ternyata menyimpan salah satu episode yang dilarang penayangannya di seluruh dunia. Apakah yang terjadi? Ini dia pembahasannya. Sebelum itu, mari kita bahas dulu sang pencipta Pokemon. Pokemon atau Pocket Monster merupakan serial anime bergenre petualangan fantasi karya seorang animator bernama Satoshi Tajiri yang dibuat pada tahun 1990. Ia berasal dari kota Michida, Jepang. Dalam membuat alur cerita Pokemon, ia mengaku bisa tidak tidur hingga 12 jam, bahkan 24 jam non-stop. Saat masih kecil, Satoshi sering menghabiskan waktunya untuk bermain di alam. Ia pun sangat gemar menangkap dan mengumpulkan serangga untuk diteliti. Ia pun diberi gelar sebagai Mr. Bug atau Tuan Serangga oleh teman-temannya. Di usia yang ke-25 tahun, Satoshi berhasil menciptakan animasi Pokemon. Animasi ini menceritakan tentang seorang remaja bernama Ash atau Satoshi dalam versi Jepang. Ia dan teman-temannya berambisi untuk menjadi Pokemon Master, dan ia memilih Pikachu sebagai partnernya dalam mengemban misi menjadi Pokemon Master. Tayangan Pokemon menjadi sangat populer hingga saat ini. Bahkan pada tahun 2016 lalu sempat booming game yang bernama Pokemon Go dan sangat digandrungi oleh berbagai kalangan. Di balik ketenaran serial animasi Pokemon, rupanya pernah menyimpan suatu kisah yang cukup mengerikan. Peristiwa ini terjadi pada 16 Desember tahun 1997. Akibat dari salah satu episode yang ditayangkan tersebut, sekitar 685 penonton yang mayoritas merupakan anak-anak harus dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa tersebut terjadi pada salah satu episode berjudul Deno Sensei Polygon atau Electric Shoulder Polygon, yang dimana pada menit sekitar ke-20 insiden ini pun terjadi. Di menit tersebut terjadi adegan di mana saat Pikachu menggunakan kekuatan listriknya untuk menghancurkan rudal-rudal hingga menghasilkan ledakan yang sangat besar. Ledakan tersebut menghasilkan efek berupa proyeksi warna biru dan merah yang berkedip secara cepat. Kecepatan scene pada adegan ini mencapai hingga 24 GHz. Di sini kita akan menyaksikan adegan tersebut, dan untuk teman-teman yang sekiranya memiliki gejala epilepsi, silakan untuk skip atau silakan menutup layar handphone maupun layar komputer kalian. Oke, kita mulai. Ini dia videonya. Nah, akibat dari tayangan atau adegan tersebut membuat mata penonton menjadi berkunang-kunang, sakit kepala, mual-mual, jatuh pingsan, hingga bahkan kejang-kejang. Dan beberapa di antaranya mengalami kebutaan sementara. Setelahnya dilaporkan ada sekitar 685 penonton, yang dimana terdiri dari 375 anak perempuan dan 310 anak laki-laki. Mereka semua dilarikan ke rumah sakit, dan menurut hasil pemeriksaan mereka semua mengalami gejala epilepsi. Lalu menurut pengakuan seorang gadis berusia 15 tahun yang tak ingin disebutkan namanya, saat ia melihat adegan layar berkedap-kedip berwarna merah dan biru, ia merasakan tubuhnya menjadi kejang. Lalu ia pun tidak sadar apa yang terjadi setelahnya. Insiden ini kemudian dikenal dengan sebutan Pokemon Shock, dan ini merupakan bencana bagi animasi anak-anak di Jepang.
bahkan membuat saham Nintendo menjadi turun drastis. Karena Nintendo dikenal sebagai produsen game yang sering menampilkan efek-efek cahaya dalam permainannya. Dan juga Nintendo merupakan pemilik copyright daripada Pokemon. Atas insiden ini, TV Tokyo pun menyampaikan keprihatinannya dan meminta maaf lalu menangguhkan acara Pokemon selama kurang lebih 4 bulan. Setelah dilakukan penelitian oleh para ahli, disimpulkan bahwa cahaya yang terang dan berkedip dengan cepat dapat menimbulkan efek epilepsi fotosensitif yang membuat beberapa orang menjadi merasakan kejang atau gejala lainnya. Diperkirakan bahwa ada sekitar 1 dari 4.000 orang di dunia mengalami atau rentan terhadap serangan epilepsi fotosensitif. Perlu kita ketahui bahwa epilepsi merupakan kondisi yang cukup serius. Setelah ditangguhkan penayangannya selama 4 bulan, lalu pihak animator pun membuat sebuah video klarifikasi yang dibawakan oleh Miyuki Madama. Dalam video tersebut diberitahukan bahwa Pokemon akan segera kembali ditayangkan, lalu mengumumkan hal penting dan meminta juga orang dewasa atau tepatnya para orang tua untuk bergabung. Video ini bertujuan untuk mengklarifikasi apa yang terjadi pada 16 Desember 1997 hingga membuat para penonton dilarikan ke rumah sakit. Mereka menyampaikan permohonan maafnya kepada para penonton dan keluarga, lalu menyebutkan bahwa ini merupakan kasus pertama di dunia saat sedang menonton televisi, dan mereka merasa telah mengecewakan para penonton yang menantikan tayangannya. Saat itu mereka memutuskan untuk mempelajari apa yang menyebabkan semua ini bisa terjadi, lalu membuat tim investigasi dan bekerja sama dengan para ahli dan meneliti cara membuat anime yang aman. Penelitian ini melibatkan pemerintah, dokter, dan stasiun televisi. Setelah dipelajari, ternyata penyebab utama dari insiden Pokemon Shock adalah di mana saat warna merah dan biru berkedip dengan kecepatan yang sangat tinggi, lebih dari 24 kali per detik. Lalu menggambarkan bagaimana kedipan itu terjadi, yaitu dengan cara warna merah dan biru bergeser bergantian dengan sangat cepat. Dijelaskan pula bahwa pada mulanya mereka mengira hal ini terjadi akibat dari cahaya yang sangat kuat atau gambar yang berbahaya lainnya, tetapi ternyata tidak demikian. Mereka belajar bahwa harus berhati-hati dalam penggunaan pola bergaris dan berputar-putar, terutama yang berwarna merah. Lalu mereka meyakinkan para penonton bahwa mulai sekarang semua episode Pokemon dan anime lainnya akan dibuat dengan sangat hati-hati. Dan di akhir video mereka menampilkan kiriman-kiriman surat bergambar yang berisi tentang keinginan para penonton yang mayoritas merupakan anak-anak agar Pokemon kembali ditayangkan. Dan mereka pun tak lupa mengingatkan agar para penonton menonton di ruangan yang memiliki pencahayaan yang terang. Mereka pun benar-benar melakukan perbaikan terhadap beberapa episode Pokemon lainnya, seperti pemotongan scene atau memperlambat beberapa adegan, seperti yang tampak pada video berikut ini. Bahkan dalam episode Electric Solar Polygon, mereka pun membuat remake dan menyertakan infomersial yang menyatakan tidak akan menampilkan adegan-adegan yang menimbulkan efek cahaya seperti sedia kala.
Hal ini dilakukan tentunya untuk menghindari akibat buruk yang akan terjadi. Dalam hal ini kita bisa mengambil pelajaran, terutama bagi para orang tua agar selalu memperhatikan atau mengawasi tontonan anak-anaknya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tak terasa kita sudah berada di ujung pembahasan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Willy Anindra, pamit.